kita masih lagi kebaktian online untuk sabat ini 26 Disember 2020 dan tema kita pada sabat ini sangat istimewa kerana bertemakan tentang Christmas. Saya pasti anda semua sudah merayakan semalam Christmas dengan hati yang penuh syukur. Dan sebelum kita mendengar lagu istimewa dan seterusnya khutbah daripada Pastor Chai kita, mari kita berdoa dan doa kita akan dipimpin oleh Brother Johannes. Hai, selamat sahabat semua. Terima kasih karena masih mengikuti kami dalam sahabat yang lain. Sekarang mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan terima kasih di atas berkat-Mu. Kau memberikan kami kesehatan, keselamatan dan serta kehidupan. Tuhan, pada sabat ini sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu, menyembah-Mu, serta memuliakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar khotbah Pastor Chai. Kami mohon Kudus-Mu beserta beliau supaya keluar dari mulut beliau semuanya mengikut kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami juga supaya apa yang kami dengar kiranya menjadi pelajaran kami dan peringatan kami supaya kami terus kuat menghadapi rintangan hidup kami. Tuhan, kami juga mohon Engkau sembuhkan rekan-rekan kami yang sakit supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan gembira. Kami juga mohon supaya dalam sabat ini Roh Kudus tetap bersama kami sepanjang sabat ini sampailah tutup sabat ini. Dengan ini Tuhan, segala doa ini saya serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama kami. Amin. Amin. Dengan doa pembuka tadi, ya saudara dan saudari semua, sebelum kita mendengar khotbah daripada Pastor Chai, mari kita dengarkan lagu istimewa. Amin. Dengan lagu istimewa tadi, dan mari kita persilakan Pastor Chai kita untuk menyampaikan khotbah beliau. Happy Sabbath. Today my sermon is Worship the Newborn King, the Journey of Faith. Menyembah bayi raja yang baru dilahirkan. Perjalanan iman. Di Matius pasal 2 ayat 1 dan 2.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Jerusalem dan bertanya di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketolaklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menggetuk baginya pintu dibukakan. Betul-betul menyembah Anak yang suci, Yesus patut disembah oleh manusia. Sebab Tuhan telah datang menjadi manusia untuk diam di antara kita. Bukan hanya manusia yang menyembah Dia, malaikat-malaikat pun menyembah Dia. Di Lukas pasal 2 ayat 13. Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat surga yang memuji-muji Allah. Mencari kebenaran. Orang-orang Majus melihat cahaya ilahi dan mencari bayi seorang raja yang baru dilahirkan. Sama seperti Abraham menerima cahaya ilahi dari Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian. Mencari kebenaran. Walaupun di syurga Tuhan tidak bermaksud untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir tentang kelahirannya, tetapi mereka dapat belajar dari tanda-tanda bintang di langit. Mereka tahu Tuhan memimpin mereka. Selain alam semajadi, Tuhan juga ingin memimpin mereka mempelajari kitab suci untuk menyelidikkan kebenaran tentang menyelamat yang akan dilahirkan. Bagaimana kita tahu mereka mencari dengan bersungguh-sungguh? Bintang-bintang di langit menunjukkan kelahiran seorang raja. Orang-orang Majus tahu ada menyelamat yang akan lahir. Mereka memberitahu dunia ada kesukaan yang besar ketika mereka melihat bintang yang berseterang dengan mereka sangat tertarik untuk mencari bayi raja yang akan dilahir. Perjalanan iman. Inggris kata journey of faith. Mereka menyadari bintang yang mereka lihat sangat berbeza, jadi mereka mencari iman untuk bertanya, dan mereka juga menyelidiki kitab suci. Bala mendapat melihatan berkata di dalam Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dan Yakub tongkat kerajaan timbul dari Israel. Perjalanan iman. Orang-orang Majus menerima kebenaran dan Tuhan memberitahukan
kebenaran kepada mereka untuk mencari bayi raja yang dilahirkan. Tak tahu di mana, don't know where. Sama seperti mencari harta karun, perjalanan yang tidak pasti, like treasure hunt lah. Di mana harus pergi, saya akan pergi ke timur. Tak tahu di mana, langkah demi langkah, dengan melihat bintang pada waktu malam. Tidak dapat mengadakan perjalanan pada waktu siang. Perjalanan iman di Ibrani 11 ayat 8. Kerana iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perjalanan untuk menyembah raja yang baru dilahirkan adalah perjalanan iman. Perjalanan yang memakan waktu yang lama. Perjalanan pada waktu malam penuh dengan rintangan dan tantangan. Saya yakin pasti banyak pertanyaan dan keraguan-raguan di sepanjang perjalanan. Tuhan memberi tahukan kepada mereka. Perjalanan ke timur, perjalanan terakhir, tetapi tidak pasti. Tuhan memberitahu kepada mereka. Perjalanan pada waktu malam, setiap kali mereka berehat, mereka menyelidiki nubatan untuk memimpin mereka. Mereka juga dipimpin oleh Roh Suci yang memberikan mereka harapan di dalam perjalanan. Perjalanan yang jauh, tetapi mereka gembira. Tiba di Yerusalem, reaching Jerusalem, di mana raja yang baru dilahirkan. Where is the newborn king of the Jews? The Magi asked. Tidak kegembiraan, peminta juga tidak tahu. Mencurahkan air sejuk ke kepala mereka. Ujian iman. Mereka telah tiba di tanah Israel dan turun ke Gunung Zaitun di Yerusalem. Bintang membimbing mereka berhenti di atas Kaabah Yerusalem. Mereka berharap dengan lahirnya Mesias dapat membawa kegembiraan untuk semua orang. Menyelidiki yang mereka lakukan seperti sia-sia. Pada waktu memasuki kota suci, mereka sedang memperbaiki Kaabah Tuhan. Mereka heran, tiada orang yang tahu tentang bayi raja yang akan dilahirkan. Tiada kegembiraan di sana, tapi mereka menjadi takut dan terkejut. Ujian iman. Iman mereka diuji ketika malam mereka melihat bintang yang terang berterang lagi. Orang-orang bijaksana meninggalkan Yerusalem,
perjalanan malam, tetapi mereka sangat gembira ketika mereka melihat kembali bintang tersebut dan membimbing mereka ke Bethlehem. Setelah perjalanan yang jauh dan juga kadang-kadang kecewa, mereka memasuki Bethlehem. Orang-orang bijaksana meninggalkan Yerusalem. Perjalanan malam, tetapi mereka sangat gembira ketika mereka melihat kembali bintang tersebut dan memimpin mereka ke Bethlehem. Setelah perjalanan yang jauh dan juga kadang-kadang kecewa, mereka masuki Bethlehem. Di Bethlehem mereka menemukan tiada orang kerajaan yang menjaga bayi tersebut. Dia ada kata-kata penghormatan. Yesus terbaring di palungan dan orang tuannya tak berpendidikan. Upah dari iman. Ketika mereka memasuki rumah, mereka melihat bayi dan ibunya dan mereka bersujud dan menyembah. Mereka memberikan hadiah emas, kemeyan dan mur. Orang-orang Majus menjadi orang yang pertama menyambut kedatangan Mesias. Pemberian mereka sebagai tanda kasih mereka kepada Yesus. Mereka datang dengan hadiah. Kita juga pada masa kita datang menyembah Tuhan, kita juga harus membawa hadiah berupa persembahan. Penyembah yang sejati dipimpin oleh malaikat dan dilindungi dari bahaya. Orang-orang Majus benar-benar mencari Tuhan. Walaupun penuh dengan rintangan, mereka tetap mencari Tuhan dengan pimpinan Roh Suci, dan mereka juga membawa hadiah yang terbaik. Apakah kita seperti mereka betul-betul mencari Tuhan dengan membawa hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Sekianlah tadi khotbah daripada Pastor Chai kita, pendeta gereja Peluang BM, dan saya percaya dan kita semua diberkati oleh khotbah beliau. Dan ya, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri kebaktian online kita hari ini, mari kita berdoa, dan doa penutup kita akan dipimpin oleh Mrs. Chai. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, Allah yang penuh kasih dan berkemurahan. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu, di mana Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal untuk mati di kayu salib, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena mengingatkan kami akan makna kelahiranmu yang membawakan kabar baik kepada kami, yaitu kabar keselamatan, ya Tuhan. Yang seharusnya kami binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal karena darah yang telah tertumpah. Biarlah kami sebagai umat-umat-Mu tidak lupa akan pengorbananmu yang tidak dapat kami balas, ya Tuhan. Tidak pernah lupa akan darah yang telah tertumpah, ya Tuhan. Tuhan, biarlah sebagai umat-umat-Mu kami selalu bersyukur dan selalu mengingati akan makna kelahiran-Mu yang membawakan kabar baik kepada kami, yaitu kabar keselamatan. Tuhan, ajarlah kehidupan kami supaya semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami.